Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, yakni nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat wal afiat. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda habibana wa nabiyana wa maulana Muhammadin yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang hingga saat ini. Yang terhormat pimpinan serta pengasuh Pondok Modern Darus Salihin yakni Bapak Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badrul Zaman, dan yang terhormat Direktur Pondok Pesantren Modern Darus Salihin yakni Ibu Tita Radiatun Mardiah STAHI, dan yang terhormat Kepala Sekolah SMP IT Darus Salihin yakni Ibu Yuni Sakbaningrum SPD, dan yang terhormat Ustadz dan Ustazah yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Sebelum saya berpidato, saya ingin mengenalkan diri. Nama saya adalah Muhammad Alwan Ardiansyah. Saya kelas 9 dan di SMP IT Darus Salihin. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan yang telah menonton video ini, ketika Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, para sahabat-sahabat yang setia mengikuti beliau berhijrah, baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Di antara sahabat terdapat seorang wanita solehah yang bernama Ummu Qais. Tidak mau ketinggalan untuk berhijrah, meskipun Ummu Qais harus meninggalkan kampung halamannya, dan di saat ingin berangkat, tiba-tiba seorang pria datang yang ingin melamarnya. Sebagai wanita, Ummu Qais pun tentu merasa bahagia karena ada pria yang ingin melamarnya. Namun Ummu Qais telah berniat ingin ikut Rasulullah berhijrah ke Madinah dan tidak jadi menikah. Cintanya kepada Allah dan Rasulullah begitu besar. Dan saat tiba di Madinah, dengan atas izin Allah, tiba-tiba mereka dipertemukan kembali, dan akhirnya mereka pun menikah di Madinah dan hidup bahagia. Rasulullah SAW bersabda di dalam kitab hadis Arba'in yang berbunyi, An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, rawahul Bukhari wa Muslim. Yang artinya dari Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya, telah berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, segala perbuatan diawali dengan niat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pesan dari Nabi Muhammad dengan kalimat innama a'malu binniyat dapat diartikan bahwa tidak ada perbuatan tanpa niat, yang artinya segala sesuatu perbuatan harus diawali dengan niat, dalam artian kualitas suatu perbuatan dan hasil yang dicapai ditentukan oleh niat yang mengawalinya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam kitabnya yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Shadaqallahul azim. Quran surat Al-Baqarah ayat 112, yang artinya tidak, barang siapa yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan dia berbuat baik kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala di sisi Tuhannya, dan tidak ada rasa takut kepada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Niat tempatnya di dalam hati dan merupakan amalan hati. Seseorang yang melakukan suatu perbuatan cukup niat di dalam hati, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang kita niatkan. Nabi Muhammad SAW tidak memberikan petunjuk rinci tentang tata cara berniat. Apakah cukup dalam hati saja atau dilapaskan dengan lisan? Itu sebabnya ulama ada yang mencakupi di dalam hati dan juga ada yang membolehkan dilapaskan. Bagaimanapun niat tempatnya di dalam hati. Namun jika ada hatinya yang diisi dengan keraguan, lalu ia melafazkannya dengan sekedar untuk menghilangkan rasa keraguan itu, maka hal itu dibolehkan dan dibenarkan. Hati itu berbolak-balik sesuai dengan diri kita sendiri yang mempengaruhinya. Oleh sebab itu Rasulullah SAW
menuntun umatnya untuk rajin berdoa kepada Allah agar dimantapkan hatinya, didalamkan agamanya dan ditambahkan ketaatannya. Hati tempatnya iman dan keyakinan bersemayan, dan tempatnya juga keraguan. Kesimpulannya, pidato di atas tadi, jika kita ingin melakukan suatu perbuatan, maka diawalilah dengan niat. Jika kita tidak melakukannya dengan niat, maka kita akan malas melakukannya. Cukup sekian pidato yang telah saya sampaikan. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang enak didengar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.